Selamat datang kembali di channel Kuya. Bersiaplah karena kita akan menelusuri kisah tentang makhluk yang telah lama hidup dalam cerita rakyat. Sosok yang dikenal suka menculik anak-anak dan memeluk mereka sampai napas terakhir. Inilah kisah pelukan Wewe Gombel di tengah malam. Jangan matikan lampu dan dengarkanlah baik-baik. Cerita ini terjadi di sebuah desa di lereng Gunung Merapi. Nina, gadis 17 tahun, tinggal bersama ibunya, Buwarti. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu Nina sering merasa kesepian. Nina berbicara kepada ibunya, "Bu, Nina tidur dulu ya, besok mau sekolah." Buwarti menjawab, "Iya, Nduk, jangan lupa tutup jendelanya ya." Nina menjawab sambil berlalu, "Udah, tapi tadi Nina dengar suara anak kecil main di depan rumah." Buwarti menjawab, "Hah? Anak kecil? Jam segini?" Angin berdesir, bunyi lonceng bambu. Suara anak kecil dari jauh pelan dengan menyedihkan, "Ibu, aku kedinginan." Buwarti, suara gemetar dalam hatinya, "Masuk kamar, Nina, kunci pintu, jangan dibuka apapun yang terjadi." Malam berikutnya, Nina mulai merasa diawasi. Suara langkah kaki di atas loteng, bayangan tinggi di luar jendela, dan mimpi buruk tentang perempuan dengan mata besar menyala. Nina berbicara kepada ibunya dengan gelisah, "Bu, Nina tadi lihat sosok tinggi banget, rambutnya panjang. Dia liatin dari jendela." Buwarti menjawab pelan penuh takut, "Jangan bilang itu Wewe Gombel, Nak." Nina menjawab, "Wewe Gombel, Bu." Buwarti menjawab lagi, "Iya, makhluk tua, wanita besar. Dia suka ambil anak-anak yang katanya kurang perhatian. Katanya dia peluk anak-anak itu sampai tenang untuk selama-lamanya." Besoknya, Buwarti mengajak Nina ke rumah Pak Darto, tetua desa di sana. Nina berbicara ke Pak Darto, "Tapi suaranya minta tolong, Pak." Pak Darto menjawab, "Itu bukan anak, itu pancingan." Tepat pukul 3 dini hari, Nina terbangun. Suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat, seperti di depan jendela. Dia berteriak, "Ibu, peluk aku dingin." Nina berbicara sambil mengantuk, "Siapa? Siapa itu?" Suara keras dari jendela terbuka. Angin menderuk dingin. Wewe Gombel itu dengan serak mendesah berbicara, "Anak manis, mari ibu peluk kamu." Cerita Nina terdengar sama ibunya. Buwarti memanggil sampai teriak, "Nina, tutup jendelanya, jangan lihat dia." Tapi sudah terlambat. Sosok tinggi dengan rambut menjuntai dan dada menggantung menarik Nina dari balik jendela. Dunia Nina menggelap. Nina berbicara kepada ibunya dengan lirih pelan, "Bu, tolong." Wewe Gombel itu berbicara, "Tak ada yang menyayangimu. Biarkan aku peluk kamu selamanya." Buwarti berteriak penuh dengan emosi, "Lepaskan anakku. Aku sayang dia. Dia anakku." Dengan teriakan penuh kasih dari seorang ibu, sosok Wewe Gombel melemah dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Nina pun tersadar dan menangis dalam pelukan ibunya. Sejak malam itu, suara anak kecil tak pernah terdengar lagi. Tapi mereka bilang, "Jika kamu merasakan kesepian, jika kamu merasa tak disayang,
Hati-hatilah, karena di balik gelap malam, seseorang mungkin sedang bersiap memberi pelukan terakhir. Terima kasih telah mendengarkan cerita tengah malam. Jika kamu suka kisah horor seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah buka jendela di saat tengah malam.